Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dalam kelas manajemen investasi akan mempresentasikan laporan investasi kami. Untuk itu, kita kenalan dulu sama semua anggotanya. Yang pertama adalah Raid Fadil, yang kedua adalah Gempar Hidayat, yang ketiga adalah Muhammad Ali Salam, yang keempat adalah Muhammad Said Anugrah. Selanjutnya, kita akan bicara tentang bagaimana investasi kami. Yang pertama dalam tugas ini ya, kita melakukan investasi sebesar 200.000 gitu. Dan tujuan untuk memenuhi deposit juga pada mata kuliah manajemen investasi. Nah, sebagai sarana pembelajaran juga, kita harus paham gitu, bagaimana mekanisme pasar modal, bagaimana cara investasi itu sendiri gitu. Jadi ini adalah tujuan kita untuk memperoleh pengalaman langsung, praktek langsung bagaimana investasi dan ngasih keuntungan juga, return sebagai bagian dari hasil pembelajaran kita. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, investasi pertama kami yaitu kepada saham dengan kode PWON, yaitu PT Pakuan Jati Tbk. Nah, kami berinvestasi pada tanggal 3 September 2024 dengan harga 482 per saham, per lot sahamnya, dan kami membeli 4 lot. Nah, kenapa sih kita beli gitu? Nah, pertama adalah ada berita terutama di Amerika Serikat bagian penurunan suku bunga, disusul juga keputusan dari BI yang memiliki BI terhadap penurunan suku bunga. Ini memberikan sentimen atau dampak positif gitu pada sektor perbankan dan sektor properti. Nah, sehingga ini menjadi suatu alasan juga kita membeli saham ini. Dan seperti suku bunga yang lebih rendah membuat kepemilikan kredit pemilik KPR lebih terjangkau gitu. Sehingga ngasih minat, ngasih sentimen kepada masyarakat ya, untuk membeli properti dengan biaya pinjaman yang lebih rendah dan mengurangi beban bunga juga, baik dari segi pengembang, developer, dan juga segi konsumen gitu. Jadi ini memberikan kemudahan juga pendanaan terhadap proyek-proyek, pembangunan, dan juga pembelian properti-properti. Nah, ini juga meningkatkan segi permintaan dan penawaran. Nah, ini menjadikan suatu sentimen juga untuk kami, gimana kami tertarik untuk membeli saham di sektor properti. Sehingga kami memutuskan PT Pakuan Jati dengan kode PWN, kami beli sahamnya pada tanggal 3 September 2024. Selanjutnya, Oke, setelah hold selama 15 hari, akhirnya kami menjual saham Pakuan Jati ini di tanggal 18 September 2024, tepat itu di harga Rp510 per lembar sahamnya dan 4 lot. Alasan kami menjual saham tersebut adalah eh, karena sudah mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya dan harga saham telah mencapai nilai yang diharapkan. Next. Lalu setelah itu kami melakukan aksi pembelian pada emiten PT Bank Ganesha terbuka pada tanggal 23 September 2024 dengan harga per lembar itu adalah Rp81 dan sebanyak 24 lot atau 2.400 lembar. Alasan kami membeli saham BGTG ini adalah karena mencari potensi pertumbuhan di sektor perbankan. Sebagai salah satu bank kecil di Indonesia, kami melihat Bank Ganesha memiliki peluang untuk berkembang, terutama jika mampu meningkatkan layanan atau memperluas bangsa pasar. Selain itu, harga sahamnya yang relatif murah menarik perhatian kami yang mencari peluang dengan valuasi yang terjangkau. Next. Baik, untuk penjualannya kami melakukan penjualan pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 dengan harga Rp70 per lembarnya dan kami menjual 24 lot. Alasan penjualnya, saham di sektor perbankan mengalami penurunan di saat itu yang cukup signifikan terutama di bank besar akibat aksi jual signifikan foreign investor sehingga semua saham perbankan mengalami penurunan. Akibatnya, keputusan kami menjual saham Bank Indonesia perlu cut loss untuk menghindari kerugian yang signifikan. Keputusan tersebut jadi pembelajaran buat kami untuk tidak cut loss terlalu cepat, terutama saat momen-momen koreksi. Seharusnya jadi momen untuk menambah muatan. Sekarang Bank Indonesia kembali ke harga awal pembelian kami yaitu 82. Baik, saham yang ketiga yang kami beli yaitu PT Multipolar Tbk dengan kode MLPL. Tanggal pembelian kami yaitu tanggal 1 November 2024 dengan harga per lembarnya adalah 208 dengan jumlah lot 8. Alasan pembeliannya, keputusan untuk membeli saham MLPL didasarkan pada sentimen positif dari pasar.
volume transaksi yang tinggi, serta tren harga yang sedang berada dalam posisi uptrend. Sehingga dinilai memiliki potensi untuk menembus level resistance baru. Namun, ternyata ada indikasi aktivitas bandar yang menyebabkan harga saham justru mengalami penurunan. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Said. Baik, selanjutnya adalah tanggal penjualan dari saham Multipolar TBK. Yang mana tanggal penjualan itu pada 4 November tahun 2024, yang mana harga per lembarnya itu Rp152 dan total 8 lot. Alasan penjualannya adalah keputusan untuk melakukan cut loss ini diambil sebagai langkah untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Keputusan ini terbukti tepat karena setelah saham tersebut dijual, harga terus mengalami penurunan yang signifikan yang bahkan menyentuh harga Rp109 per lembar saham pada tanggal 29 November lalu. Artinya tindakan ini tidak hanya melindungi modal investasi, tetapi juga menjadi pembelajaran penting untuk lebih disiplin dalam menerapkan strategi manajemen risiko di capital market. Next. Terakhir kita masuk pada nilai akhir portofolio. Yang mana pada gambar, ini adalah posisi portofolio pada tanggal 29 November tahun 2024, yang mana saldo kasnya menunjukkan Rp140.120. Dari nilai investasi awal yang berjumlah Rp200.000 dan melakukan 3 kali transaksi saham, yaitu saham PWON, MLPL, dan BGTG, yang mana pada saham PWON ini kami mendapatkan kapital gain sebesar Rp11.800, MLPL dengan kapital loss sebesar Rp44.800, dan BGTG dengan kapital loss sebesar Rp24.000. Dan kini nilai portofolio menunjukkan sebesar Rp140.120, yang mana dapat disimpulkan bahwa total kerugian saat ini adalah Rp59.880 yang disebabkan oleh dampak negatif dari saham MLPL dan juga BGTG yang mengurus keuntungan yang kecil dari saham PWON. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya, bijaklah berinvestasi dan pelajari apa yang mau diinvestasikan. Untuk itu, sebagai seorang mahasiswa, perlulah kita untuk belajar lebih bijak, belajar lebih dalam lagi sebelum mengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada salah kata atau kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.